Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar? Hari ini jumpa lagi dengan channel Kadang Mas Al. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya agar kita bisa panen setiap bulan dengan skala rumahan dengan jumlah indukan sebanyak 20 ekor. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan teman-teman, dan jangan lupa teman-teman, pada pembahasan kali ini kita sekarang membahas untuk ternak entok sistem pembibitan. Baik teman-teman, ada hal yang perlu yang perlu diperhatikan agar kita bisa panen setiap bulan dengan kapasitas indukan sistem pembibitan dengan jumlah indukan sebanyak 20 ekor teman-teman. Yang pertama adalah kita harus mengambil indukan teman-teman. Jadi kita kalau mau memulai beternak dengan skala rumahan jumlah indukan sebanyak 20 ekor, kita harus mengambil indukan itu dengan usia yang tidak seragam teman-teman, atau tidak sama. Jadi teman-teman bisa ngambil satu paket itu berisi satu jantan 4 betina, itu sekitar umur 4 bulan. Kemudian paket yang kedua umur 5 bulan, paket yang ketiga umur 7 bulan. Nah, paket yang keempat bisa umur 8 bulan atau mungkin 9 bulan teman-teman. Nah, ini tujuannya apa teman-teman? Kita memiliki usia indukan entok bervariasi. Tujuannya adalah untuk agar salah satu paketan indukan atau koloni itu salah satu mengalami masa trek teman-teman. Masa trek itu apa? Yaitu masa di mana indukan itu ganti bulu teman-teman. Jadi ganti bulu itu alami terjadi pada semua indukan teman-teman. Nah, itu bisa membuat entok tidak bertelur atau berhenti bertelur sementara waktu, untuk dia mengembalikan stamina kembali, bulunya tumbuh kembali, dan akhirnya bisa mulai berproduksi kembali teman-teman. Untuk tahap kedua teman-teman, agar entok kita bisa panen setiap bulan, yang perlu diperhatikan adalah soal pakan. Pakan itu teman-teman, kita tidak boleh berganti-ganti menunya setiap hari teman-teman. Jadi kalau misalkan saya ambil contoh, hari pertama itu kasih pakan misal eceng gondok teman-teman, eceng gondok dicampur dengan dedak. Hari kedua gedebok pisang. Nah, hari ketiga ganti lagi. Nah, itu tidak bagus teman-teman untuk entok agar dia bisa beradaptasi dengan pakan yang baru. Jadi entok itu juga perlu beradaptasi dengan pakan yang dia makan setiap hari teman-teman. Jadi kita dituntut untuk konsisten teman-teman, tidak boleh gonta-ganti pakan. Supaya apa? Supaya entok kita bertelur dengan lancar. Baik teman-teman, yang berikutnya adalah mengenai kita harus selalu mengontrol indukannya teman-teman. Maksudnya bagaimana? Jadi kita harus rajin mengecek indukan daripada entok kita, seberapa jumlah telur yang mereka hasilkan pada saat mereka itu mulai bertelur teman-teman. Jadi harus dicek apakah sekali bertelur itu masih tetap normal atau sesuai dengan sewajarnya gitu teman-teman. Jadi teman-teman, indukan entok yang bertelur itu normalnya, atau kita sebut normal wajar, itu sekitar 15 sampai dengan 18 butir teman-teman. Jadi kalau di bawah itu misalkan cuma 7 butir atau 9 butir atau 10 butir, kita harus perlu ngecek teman-teman. Jadi ada apa atau indukan yang mana yang mengalami hal tersebut teman-teman. Kita harus perhatikan apakah indukannya ini sudah berumur lebih dari 2 tahun mungkin teman-teman.
itu kita mulai ganti dengan indukan yang baru teman-teman. Jadi kenapa? Agar kita bisa lancar berproduksi, bisa lancar untuk panen setiap bulannya teman-teman. Karena entok itu mulai bertelur itu kan umur sekitar 7 bulan sampai dengan 2 tahun teman-teman. Nah, usia-usia itu adalah usia yang sangat-sangat produktif, menghasilkan telur yang normal antara 15 sampai dengan 18 teman-teman. Kalau misalkan kurang dari itu, mulai kita cek apakah mulai perlu ganti indukan, atau kita cek kenapa telurnya kok tidak normal. Kemudian kita juga harus memperhatikan pakan yang pas untuk indukan tersebut teman-teman. Jadi indukan pas waktu bertelur itu idealnya kebutuhan proteinnya itu antara sekitar 15 sampai dengan 18% teman-teman. Kebutuhan itu dia pakai untuk agar dia lancar berproduksi atau lancar bertelur. Kalau kurang dari itu teman-teman, bisa jadi salah satu entok telurnya kurang lancar adalah karena kita kurang memperhatikan protein daripada indukan entok kita yang sedang bertelur. Baik teman-teman, kemudian berikutnya adalah kita harus melakukan perawatan kandang teman-teman. Jadi entok kita harus kita pastikan teman-teman, di saat mereka itu bertelur, kita harus selalu memperhatikan keadaan atau kondisi petarangannya harus selalu kering teman-teman. Jadi kalau misalkan basah, kita ganti alas petarangannya, itu wajib. Kenapa? Karena kalau entok kita dalam keadaan petarangan entok kita dalam keadaan basah, tentu amoniaknya akan sangat mengganggu teman-teman, mengganggu kesehatan daripada entok kita. Nah, bagaimana entok kita bisa bertelur dengan lancar kalau kesehatannya terganggu? Itu teman-teman yang perlu diperhatikan. Jadi mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Semoga aktivitas kita selalu lancar, entok kita selalu sehat, bisa bertelur dengan lancar, dengan jumlah yang sesuai dengan harapan kita teman-teman, agar kita bisa panen setiap bulan. Baik teman-teman, akan saya rangkum pembahasan kita kali ini. Jadi ada 4 tahap yang perlu kita lakukan agar kita bisa panen setiap bulan teman-teman. Yang pertama adalah memberikan variasi usia entok yang berbeda dalam ternak kita teman-teman. Yang kedua, jangan gonta-ganti pakan ya teman-teman. Yang ketiga, mengontrol indukan yang sedang bertelur dan memastikan kebutuhan proteinnya terpenuhi teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah memastikan perawatan kandang. Jadi kandang tidak basah. Kalau misalkan basah, kita harus ganti alas petarangannya agar tidak terkena amoniak teman-teman, sehingga kesehatan entok kita yang sedang bertelur tidak terganggu. Itu 4 itu teman-teman yang hal yang perlu kita lakukan agar kita bisa panen setiap bulan, dan kita mudah-mudahan bisa menghasilkan cuan dengan ternak entok yang kita tekuni teman-teman. Baik teman-teman, demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, di share ke sanak saudara, family, dan komunitas teman-teman agar bisa mendapatkan ilmu atau wawasan, sehingga kita semua sukses dan lancar dalam beternak entok teman-teman. Demikian teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.